Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska semuanya. Baik kawan, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar tentang apa itu osteoartritis nih. Nah, ada gejalanya, resiko dan pencegahannya. Nanti jika kawan Diska ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar live chat IG Promkes Kota Madiun. Nah, telah hadir di studio kawan Diska nih narasumber kita nih kawan Diska. Kita sapa dulu nih narasumber kita, Dr. Grace Yepsen dari Puskesmas Demangan. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Selamat siang. Baik. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Ini saya manggilnya dokter siapa nih dok? Enaknya dok? Grace. Dokter Grace, oke siap dokter Grace nih. Nah, episode kali ini nih dokter, kita akan membahas seputar osteoartritis nih. Nah, nanti bisa dijelaskan, nanti juga ada mitos dan fakta. Kawan Diska yang ingin bertanya juga bisa langsung dituliskan di live kolom komentar kita. Nah, kita awali dulu nih dok. Kita review nih, kan osteoartritis nih kebanyakan mungkin kawan Diska di rumah nih tahunya nih osteoporosis nih yang lebih familiar nih. Nah, ini apakah sama atau berbeda nih? Kita awali reviewnya nih dok. Pengertiannya dulu nih dok, seperti apa nih? Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Osteoartritis, apa sih itu osteoartritis? Jadi osteoartritis ini adalah suatu kondisi penuaan pada sendi di mana dia terjadi pengapuran pada sendi sehingga akibat dari rusaknya tulang rawan pada sendi. Mungkin untuk lebih mengerti lagi, saya sedikit menjelaskan tentang sendi dan juga struktur sendi ya, Kak ya. Untuk sendi sendiri merupakan suatu titik di dalam tubuh kita di mana dia adalah pertemuan antara dua tulang tempat kita bergerak yang ada dua struktur di dalamnya. Yang pertama ada tulang rawan dan juga ada cairan sendi. Nah, tulang rawan sendiri itu dia terdapat pada ujung-ujung tulang yang terhubung satu sama lain, di mana dia akan memfasilitasi dalam pergerakan sendi. Tulang rawan itu strukturnya halus dan juga tebal, dia akan memfasilitasi dari pergerakan tulang sehingga kita bisa bergerak dengan bebas seperti itu. Nah, pada sendi juga itu ada yang namanya cairan sendi. Cairan sendi itu dia berfungsi untuk menutrisi dari tulang rawan dan juga dia seperti bekerjanya seperti pelumas untuk memfasilitasi daripada kita bergerak. Nah, pada analoginya yang paling sederhana itu seperti engsel pintu itu, Kak. Engsel pintu, sendi kita itu seperti engsel pintu, sehingga kadang pintu kalau misalnya sudah lama, sudah rusak, itu kan susah ya gerakan seret lah, istilahnya seperti seret gitu, susah digerakkan, kadang juga bisa berbunyi ngik atau betul. Nah, kadang iya betul. Nah, itu bisa juga terjadi pada sendi kita karena proses penuaan, proses degeneratif itu, sehingga sendi itu bisa aus gitu karena kurangnya cairan pelumas sendi dan juga karena adanya kerusakan pada tulang rawan pada sendi. Tulang rawan yang awalnya dia halus, mulus, pada derita osteoartritis itu terjadi kerusakan tulang rawan sehingga lapisannya jadi dia lebih tipis, kemudian dia jadi lebih tidak halus sehingga bisa menimbulkan nyeri dan juga keterbatasan gerak pada orang-orang dengan osteoartritis. Gitu. Seperti itu. Jadi ibaratkan seperti pintu itu ya kawan Diska. Nah, kaki kita itu kalau sudah bunyi ngik-ngik, nah seperti itu bisa dicoba nih kawan Diska di rumah. Nah, itu sudah termasuk salah satu gejala ya nanti ya? Gejalanya. Gejala lebih lanjut dibahas. Nah, seperti itu. Nah, tadi seperti sudah saya bilang tadi dok, apakah osteoartritis ini sama dengan osteoporosis ini? Kan mungkin lebih familiar osteoporosis nih dok istilahnya nih untuk yang penyakit
tulang ini dok, ini seperti apa nih dok? Oh iya, tentu beda ya. Osteoartritis dan juga osteoporosis itu berbeda. Untuk osteoartritis ini merupakan suatu pengapuran sendi di mana tulang rawan itu mengalami kerusakan sehingga terjadi radang sehingga gerak menjadi terbatas. Sedangkan pada osteoporosis sendiri Kak, itu merupakan suatu pengurangan dari kepadatan tulang. Sehingga tulang yang normal itu isinya tuh padat, pada orang yang dengan osteoporosis itu sedikit berongga sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah menjadi patah. Itu untuk bedanya osteoartritis dan osteoporosis. Jadi itu ya kawan Diska, sudah jelas ya istilahnya osteoartritis dan osteoporosis nih. Nah, kita lanjutkan lagi nih untuk gejalanya nih. Tadi salah satunya apa tadi dok? Nyeri nih. Nah, ini untuk gejalanya osteoartritis ini seperti apa nih? Lebih lengkapnya nih. Untuk osteoartritis sendiri itu biasanya diawali gejala yang paling sering adalah nyeri ya. Nyeri di persendian ya dok ya? Nyeri di persendian, di persendian, nyerinya itu biasanya akan memberat jika digunakan terus-menerus sendinya. Misalnya dipakai berjalan jauh, dibuat naik tangga, itu akan terasa lebih nyeri. Kemudian selain nyeri bisa juga terasa ada keterbatasan gerak pada sendi. Jadi karena nyeri, gerak sendi jadi terbatas. Kemudian bisa juga adanya bunyi seperti kelek-kelek ketika jalan, bunyi krek-krek seperti itu pada sendi. Kemudian bisa juga ada muncul bengkak dan seperti itu. Tapi yang perlu dibedakan adalah osteoartritis dengan yang lainnya. Kalau misalnya osteoartritis ini tidak menyebabkan sendi menjadi merah dan juga menjadi hangat. Gitu. Jadi kalau misalnya sendi-sendi kita hangat dan juga merah, itu kita harus berpikirnya ke hal yang lain, bukan ke osteoartritis atau pengapuran sendi ini. Jadi itu ya kawan Diska, salah satunya gejalanya yang khas nih, nyeri sendi nih, dan ada juga kekakuan, terus ada bunyi juga ya dok ya? Iya. Ada pembesaran sendi lutut, terus dan juga ada keterbatasan gerak nih. Nah, jadi apabila orang tua kawan Diska, kerabat ataupun saudara ada yang mengalami salah satu gejala seperti ini, bisa langsung periksa ke puskesmas bisa dok? Bisa, bisa fasilitas kesehatan terdekat. Nah itu karena deteksi dini itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Nah seperti itu. Kita lanjutkan lagi nih sekarang nih faktor resikonya nih, apakah hanya usia lanjut aja kah atau seperti apa nih dok faktor resikonya nih? Jadi ada beberapa orang yang memang memiliki risiko lebih cepat dan juga lebih berat mengalami osteoartritis. Yang pertama adalah ada faktor usia. Memang faktor usia memengaruhi. Jadi orang tua kita yang usianya sudah di atas 50 dan di atas 60 tahun, mereka lebih beresiko mengalami osteoartritis karena sudah dijelaskan di awal tadi, ini merupakan suatu penyakit penuaan pada sendi. Karena memang sendi sudah digunakan bertahun-tahun secara terus-menerus, jika kita tidak cegah faktor-faktor tersebut, itu bisa mencetuskan, bisa menyebabkan suatu pengapuran sendi atau osteoartritis ini. Selain itu, selain usia, ada berat badan berlebih. Itu. Kegemukan. Iya, kegemukan. Nah, kenapa kegemukan bisa bisa berisiko osteoartritis? Karena pada orang-orang yang berat badannya berlebih, pada orang yang obesitas, lutut kita terutama adalah merupakan sendi yang paling sering terkena osteoartritis, itu akan membawa berat badan tubuh kita itu lebih besar, lebih berat dibandingkan orang-orang yang berat badannya ideal ataupun kurus ya dok ya, karena sangganya sangganya tubuh kita di lutut itu kawan Diska. Ada lagi dok mungkin? Selain itu juga karena kurang aktivitas fisik, jadi mager ya, anak-anak remaja-remaja mungkin yang mager-mager seperti itu bisa berisiko ke depannya mengalami osteoartritis karena yang pertama kan juga tidak olahraga itu akan meningkatkan risiko untuk berat badan berlebih. Kemudian karena tidak dibuat gerak, jadi otot-otot kita juga tidak terlatih kekuatannya. Sedangkan otot merupakan komponen penting untuk menjaga, mensupport dari sendi-sendi di tubuh kita.
Seperti itu. Selain itu riwayat cedera seperti riwayat terjatuh, riwayat trauma itu yang mengenai sendi itu juga bisa jadi faktor risiko timbul atau terjadinya osteoartritis di kemudian hari. Nah yang selain yang dokter sebutkan tadi nih, untuk faktor gender nih dok, laki-laki dan perempuan ini apakah juga pengaruh nih dok? Apakah hanya laki-laki aja yang faktor risikonya lebih kenanya lebih besar nih dok? Seperti apa nih? Ya, jadi untuk osteoartritis sendiri itu malah perempuan itu lebih berisiko mengalami terjadi lebih cepat osteoartritis dibandingkan dengan laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu kan nanti akan mengalami menopause. Jadi pengaruh dari hormon di dalam tubuh itu bisa membuat proses penuaan sendi lebih cepat. Kemudian dari faktor anatomi dari bentuk tulang pinggul dan juga tulang paha sendiri itu memang pada perempuan itu lebih berisiko mengalami osteoartritis. Jadi kebalikannya ternyata kawan di sekarang ya. Nah itu yang perempuan apalagi masa mudanya seperti ini tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, konsumsi makanan bergizi seimbang, mager. Nah itu pasti bukan cicilan untuk tabungan masa tuanya ya dok ya. Investasi masa tuanya. Nah seperti itu ya kawan di sekarang. Nah, untuk kondisi osteoartritis ini dok, apakah bisa disembuhkan sih sebetulnya? Nah, sayangnya untuk osteoartritis ini karena merupakan suatu penyakit penuaan itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pengobatan yang tepat sesuai dengan derajat keparahan osteoartritis ini sendiri, sehingga nanti dapat mengurangi nyeri sendi dan juga dapat menjaga tetap aktif sampai tua gitu. Jadi tidak bisa disembuhkan ya dok? Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diperlambat kerusakan sendinya dengan latihan, pencegahan dan pengobatan yang tepat. Nah itu ya kawan Diska, tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikurangi nih, dicegah. Nah seperti itu. Jadi investasi yang seperti kita tadi katakan nih, investasi untuk masa tua kita nanti itu seperti itu. Nah tadi untuk pengobatannya nih dok, nah penanganannya seperti apa nih sekarang nih? Apakah ada obat khususnya kah atau terapinya kah, seperti apa nih? Penanganan untuk osteoartritis sendiri ini sebenarnya ada 3 prinsip. Yang pertama itu adalah mengurangi beban dari sendi kita sendiri, yaitu dengan menurunkan berat badan. Kemudian memperkuat otot di sekitar sendi dengan latihan, dengan olahraga, dan juga menutrisi pada sendi yang adekuat seperti konsumsi mineral, kalsium sejak muda, seperti itu yang bisa dilakukan. Nah, untuk penanganan dari osteoartritis sendiri ini itu bisa dengan tanpa menggunakan obat-obatan, dengan obat-obatan, dan yang terakhir itu dengan operasi. Untuk yang tanpa obat-obatan nih, apa saja sih yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Yang berat badannya berlebih memang harus diturunkan supaya beban dari lutut kita berkurang. Kemudian selain itu bisa apabila memang sudah nyeri itu bisa diistirahatkan. Kemudian apabila terjadi bengkak itu bisa dikompres dingin. Kemudian dimodifikasi dari pola makan dan juga pola gaya berjalan. Misalnya memang pekerjaan menuntut jalan jauh, naik tangga terus, harus dilakukan modifikasi dari itu semua. Misalnya dengan perbanyak istirahat. Sediakan waktu-waktu istirahat untuk misalnya hanya sekedar untuk duduk, mengistirahatkan, itu akan berguna untuk penderita osteoartritis. Kemudian untuk obat-obatan apa saja yang bisa dilakukan itu hanya bisa meredakan gejalanya. Misalkan nyerinya ya dok ya, berarti ya? Iya, nyeri diberikan obat nyeri. Kemudian apabila radang sedikit bengkak diberikan obat untuk radangnya, dan yang terakhir itu bisa dilakukan penyuntikan pada sendi atau kayak menambah pelumas gitulah istilahnya. Jadi kayak saya nih dok, biasanya di rumah sakit bapak ibu yang sudah sepuh lansia itu katanya kok lututnya disuntik oli. Nah seperti itu ya mungkin dok ya. Ternyata itu ya dok ya. Iya. Terus untuk yang apa tadi dok? Tanpa obat, dengan obat, terus satunya lagi dok? Jika dengan
Jika tanpa obat, dengan obat masih belum membaik, pilihan terakhirnya memang operasi. Operasi, Itu operasi itu adalah seperti operasi penggantian sendi, dilakukan oleh dokter yang ahli di bidangnya seperti itu, untuk meningkatkan dari quality hidup orang-orang yang sudah tua supaya bisa tetap aktif, bisa bergerak seperti itu. Nah itu ya kawan Diska. Jadi penanganannya nih ada yang tanpa obat, tadi sudah dijelaskan nih macam-macamnya. Ada juga yang dengan obat, tapi ini hanya untuk mengurangi rasa nyerinya nih. Jadi bukan untuk mengobati ya dok ya? Bukan untuk mengobati. Dan satu lagi, jika yang tanpa obat dan obat sudah tidak mengatasi, salah satunya dengan operasi tadi ya kawan Diska. Nah kita lanjutkan lagi nih dokter, untuk kondisi-kondisi yang seperti osteoartritis tadi dok, ini apakah bisa dicegah nih dok ini, dan apa saja yang harus kita lakukan sih sebenarnya itu? Untuk kondisi osteoartritis ini memang sangat bisa dicegah ya. Mulai dari usia muda ataupun memang sudah tua. Untuk mencegah osteoartritis ini apa aja yang bisa dilakukan, yaitu harus tetap aktif, tetap gerak aktif, melakukan aktivitas fisik ringan dengan rutin seperti sederhananya seperti stretching pada pagi hari. Kemudian bisa yang lain yang bisa dilakukan adalah menghindari angkat beban yang berat, terutama pada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua harus menghindari angkat beban yang berat. Kemudian bisa juga harus menghindari menggunakan sepatu hak yang tinggi, karena sepatu hak tinggi itu bisa memusatkan seluruh beban badan itu ke lutut. Atau titik tumpuannya mungkin ya? Titik tumpunya itu di lutut, sehingga harus tidak boleh terlalu sering lah istilahnya, supaya tidak semakin parah gitu mungkin sakit lututnya. Kemudian yang tadi harus bisa dilakukan karena faktor risikonya adalah berat badan berlebih ya, jadi kita harus juga menjaga berat badan ideal. Mulai dari anak orang muda, yang sudah dewasa, yang sudah tua, harus tetap menjaga berat badan tubuh dengan ideal. Yang bisa dilakukan ya dengan mengimbangi pola makan kita, nutrisi yang lebih sehat, menghindari minuman manis, makanan-makanan yang mengandung lemak yang jahat, seperti itu. Kemudian untuk orang-orang tua nih yang misalnya sudah sakit sendi seperti itu, bisa dilakukan latihan fisik yang istilahnya itu namanya the low impact exercise. Contohnya apa saja sih low impact exercise itu? Yang pertama adalah dengan berjalan biasa. Jadi jalan-jalan sore itu bagus juga untuk kesehatan, untuk memperkuat dari otot-otot kaki. Ketika otot kakinya kuat, nanti fungsi dari sendi itu juga bisa lebih optimal gitu. Kemudian bisa juga yang dilakukan adalah dengan bersepeda. Bersepeda ini sangat bagus untuk orang-orang tua yang nyeri sendi, karena proses mengayuh di sepeda itu dia akan melatih dari mobilitas gerak sendi kita tanpa memberikan beban berat pada tubuh. Karena kan kita cuma mengkayuh ya, seperti itu. Tetap melatih sendi tanpa memberikan beban berat kepada lutut. Selain bersepeda, bisa juga dilakukan berenang. Nah, swimming nih, berenang, iya betul. Mungkin kalau orang-orang tua itu berenang bersama cucunya, itu menemani cucunya berenang, itu sangat latihan yang sangat optimal gitu ya. Sangat optimal, lebih fresh tapi ya. Untuk mencegah dari nyeri sendi ini, karena di dalam air itu berat badan kita akan lebih ringan. Sehingga tidak akan memberikan beban kerja pada lutut. Tuh gitu. Selain itu untuk laki-laki nih, untuk laki-laki, orang-orang tua laki-laki harus juga dikurangin rokoknya. Karena rokok sendiri itu bisa mengurangi komponen-komponen yang membentuk dari nutrisi di sendi lutut. Seperti itu. Harus dikurangin rokoknya. Jadi itu ya, Diska, itu kondisi-kondisi ini sebetulnya bisa dicegah nih kawan Diska nih. Salah satunya dengan aktivitas fisik, terus jaga berat tubuh seimbang, seperti itu, berat badan ideal. Terus ada juga tadi latihan fisik low impact exercise. Nah seperti itu, ada berjalan, ada yang sepeda dan juga berenang nih. Jadi jangan itu ya dok ya, bapak ibunya yang sudah sepuh nanti ikut
nge-gym. Nah, seperti itu kurang itu ya dok ya, pilihan olahraganya ya? Pilihan olahraganya kurang cocok. Mungkin kalau nge-gym angkat beban itu sangat cocok untuk yang usia muda. Yang masih muda itu salah satu upaya untuk pencegahan, untuk investasi kesehatan sendi kita di yang masa mendatang. Karena itu tadi latihan fisik, olahraga. Kenapa penting? Karena itu akan menjaga berat badan kita ideal dan juga akan meningkatkan kekuatan otot kita. Dimana otot ini sampai kita tua itu tetap berfungsi dia untuk mensupport, menyangga dari sendi-sendi di tubuh kita. Jadi itu ya, Jessica, investasi untuk masa tua nih sekali lagi. Nah, kapan sih dok? Apa namanya? Apabila kita mengalami gejala-gejala yang tadi itu kita harus segera ke dokter itu kapan dok? Alarmnya ini kapan nih dok? Yang jika memang sudah mengeluhkan nyeri sendi, terutama sendi lutut ya yang tidak tertahankan seperti itu, bisa langsung seperti melakukan pengecekan awal gitu ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk nanti dievaluasi, diperiksa oleh dokternya apakah perlu obat, apakah ini nanti akan dievaluasi tingkat keparahannya karena tingkat keparahan yang berbeda itu nanti pengobatannya juga berbeda untuk osteoartritis ini. Nanti dokternya yang memeriksakan menilai apakah memang cukup dengan obat minum, cukup dengan latihan, atau memang perlu dilakukan rujukan pemeriksaan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama. Jadi itu ya kawan Diska. Kalau untuk tanda klinisnya dok, mungkin adakah sudah lututnya atau apa namanya ini sendinya itu sudah bengkak gitu, itu juga sudah termasuk itu ya dok? Alarm, iya, harus betul. Segera ya dok ya? Iya, selain itu juga apabila memang gejalanya sudah bengkok, sendi lututnya sudah bengkok, terus habis itu bengkak terus yang tidak sembuh, itu bisa dibawa langsung untuk berobat. Yang perlu diketahui juga apabila nyeri sendinya itu ciri-cirinya adalah bengkak, kemerahan, kemudian panas, itu juga perlu dilakukan pengecekan juga segera ke fasilitas kesehatan. Itu. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih dok nih untuk mitos dan fakta nih sekarang nih. Nah, apakah osteoartritis ini hanya itu dok dialami oleh usia lanjut nih dok? Ini mitos atau fakta nih? Itu mitos. Karena untuk osteoartritis ini memang mayoritas dialami oleh orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi pada usia-usia dewasa muda seperti kita ini, Kak. Jadi misalnya salah satu faktor risikonya tadi adalah adanya cedera atau misalnya habis terjatuh atau ada patah tulang di sekitar sendi, itu bisa menjadi faktor risiko kerusakan sendi di kemudian hari. Jadi anak muda tetap bisa faktor risikonya dok ya. Jadi mitos ya kawan Jessica. Kita lanjutkan lagi nih, sendi yang sering digunakan itu dok, itu apakah berpotensi terkena osteoartritis itu mitos atau fakta nih sekarang nih? Itu fakta. Fakta, Karena memang ketika sendi itu memang banyak digunakan dan penggunaannya itu tidak diimbangi dengan latihan yang cukup, nutrisi yang cukup, itu bisa menyebabkan istilahnya seperti aus gitu. Sendinya mengalami pengapuran, mengalami aus, sehingga bisa mempercepat proses dari pengapuran sendi ini di usia lanjut. Nah kita lanjutkan lagi nih, mitos fakta yang terakhir nih, udara dingin nih dok. Kan biasanya orang tua zaman dulu dok, kalau dingin itu kakinya atau sendi-sendinya itu ngilu-ngilu dok. Nah ini apakah osteoartritis dok? Mitos atau fakta nih bisa menyebabkan osteoartritis nih dok? Itu mitos. Mitos, Karena untuk udara dingin sendiri itu tidak ada hubungannya dengan proses penuaan atau proses sakitnya osteoartritis ini. Jadi itu ya kawan sekarang. Kalau udaranya, kalau bahasa Madiunya itu berdiding dok, biasanya kakinya ngilu-ngilu gitu, berarti mitos ya dok ya? Iya. Mitos ya kawan Diska. Nah, terakhir mungkin nih dok nih, ada pertanyaan Kak Admin? Ya ada. Nah mungkin terakhir nih dok, pesan untuk kawan Diska di rumah nih, apa namanya dalam mencegah atau menghadapi osteoartritis nih, pesannya dok? Jadi pesannya mungkin untuk dua
pihak ya, untuk yang masih muda seusia kita ini harus sering-sering melakukan aktivitas fisik, harus sering olahraga, nggak boleh mager gitu ya untuk melakukan olahraga, karena dengan olahraga kita bisa memperkuat otot kita untuk investasi dari kesehatan sendi di masa yang tua nanti. Untuk orang-orang tua yang sudah mungkin mengalami nyeri sendi, itu harus segera bisa dilakukan latihan-latihan di rumah dan juga segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila memang sudah ada keluhan nyeri, supaya tidak terjadi keparahan atau seperti keterlambatan penanganan lebih lanjut seperti itu. Oke, itu ya kawan Diska, ini yang utama nih, ada yang apa namanya deteksi dini mungkin ya Dok ya, yang masih muda. Nah itu jangan apa namanya mager nih. Nah, investasi untuk masa tua. Untuk yang usia lanjut yang sudah namanya mungkin mengalami osteoartritis ya Dok ya, itu segera berobat ataupun diobati pengobatan yang benar nih supaya tidak memperparah keadaannya. Nah seperti itu ya kawan Diska. Ada pertanyaan? Ada tambahan dokter mungkin untuk pesannya? Cukup ya? Oke, nah itu tadi kawan Diska seputar obrolan kita hari ini tentang osteoartritis ini. Nah nanti apabila ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom chat postingan kita nih di IG dan di YouTube channel kita, YouTube kawan Diska 5145. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya hari ini. Semoga di episode selanjutnya kita bisa bertemu dengan topik yang lebih menarik lagi nih. Salam sehat untuk dokter. Baik kawan Diska, terima kasih atas atensinya dan waktunya. Jangan lupa tetap ikuti IG Promkes Kota Madiun dan subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.